Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini prestasi sejak dini. Ini Zaki dan juga ibundanya, ini kolaborasi sangat luar biasa. Ini aku aja iri ya tentunya ya, melihat kolaborasi ini, tentunya dukungan ini yang sangat luar biasa sekali. Ini mamanya, apa sih yang membuat mama bangga sampai hari ini nih, melihat perkembangan Zaki, apa sih Ma? Zaki selalu membuat saya bangga ya, seluruh anak-anak saya selalu membuat saya bangga. Karena mereka pekerja keras semua. Kalau terutama Zaki itu pekerja keras. Saya bangga punya anak pekerja keras. Dan pencapaian-pencapaian yang didapatkannya itu buah dari kerja kerasnya. Makanya saya bertambah bangga. Dan saya juga bangga bahwa Zaki tidak hanya bisa mengatasi masa suksesnya, tapi juga bisa mengatasi masa low-nya. Jadi karena dia sudah sering ikut event, menang, kalah, dia masih tetap Jatuh bangun bangkit. Iya, masih tetap bangkit. Jadi saya betul-betul bangga dengan Zaki. Zaki, kalau tadi mamanya bangga dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh Zaki. Kalau Zaki sendiri, apa yang membuat Zaki bangga dengan diri Zaki sendiri hingga saat ini? Membuat saya bangga terhadap diri saya sendiri, yaitu kurang tahu sih Kak, jujur. Tapi intinya Bangga banget. intinya karena mau gimana pun kita naraknya ya, sebesar-besarnya usaha saya dalam perjalanan menuju bidang matematika atau perlombaan matematika atau perlombaan apapun ini, tidak akan sampai ke titik ini kecuali tanpa dukungan eksternal yang datang dari semuanya, baik itu orang tua, papa, mama, terima kasih sama guru-guru saya, Bu Yeni yang dari tadi diceritain ketika SD 1 ya, SD Negeri 1 ya, Kota dari SD Bengkulu. Negeri Terima 1 kasih buat Bengkulu. SD Terima Negeri kasih 1. Bu Ian, terima kasih sama Pak Haryono yang sudah paling berdampak membimbing saya di bidang matematika ini di SMP Negeri 1. Terus Pak Edi juga yang mentor saya di SMA ini, sama Bu Dian dari SMA Negeri 5 yang sudah membantu saya dengan proses OSN secara keseluruhan. Saya juga mau berterima kasih dengan teman saya Salvatore Davia Stalesa karena sudah memberi dukungan pada saya juga semenjak Sahabatnya saya kecil. dari SD. Semenjak SD. Tapi Tori di bidang IPA, dia di bidang matematika. Jadi dia sahabatnya. Karena tanpa Dimension juga Tori. Makasih ya Tori. Peran orang-orang sekitar sangat luar biasa sekali ya Zaki ya. Memang tadi tidak hanya orang tua, guru, bahkan sahabat juga dari Tori ya. Ini kalau untuk Tori, menurut Tori berhasil itu seperti apa sih? Berhasil itu ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena berhasil itu subjektif. Seseorang bisa saja menganggap hal yang terkecil yang terjadi di hidupannya itu sebagai suatu hal yang berhasil. Dan ada orang yang mencapai misalnya juara 2 di event internasional dan masih menganggap hal tersebut sebagai kegagalan. Ketika kamu memiliki suatu perspektif di mana keberhasilan itu merupakan sesuatu hasil dari yang kamu usahakan dan kamu upayakan, tanpa melihat sebenarnya nilai besar atau kecilnya itu di mana, kamu bakal jauh lebih semangat ketika menghadapi perlombaan apapun. Dengan momentum itulah kamu bisa membuat dan maju sebenarnya, supaya ketika dalam momen apapun kamu akan terus berusaha dan mencapai hasil yang sebenarnya terbaik untuk diri sendiri. Ini seorang Zaki melihat prestasi yang luar biasa sekali tadi ya, perjalanan juga sangat banyak sekali rintangannya. Ada nggak sih prinsip hidup nih atau moto yang selalu kamu pegang teguh, Zaki harus jadi kayak gini, gitu, ada nggak? Moto kalau tentang
kehidupan mungkin nggak ada, tetapi bagaimana persepsi kita terhadap pembelajaran itu saya boleh dua moto? Boleh banget. Banyak motonya. Yang pertama dari saya itu tentang pembelajaran dari Albert Einstein. Motonya itu kamu akan menilai suatu atau seekor ikan itu buruk dalam kegiatannya ketika kamu menilainya dengan bagaimana dianya memanjat suatu pohon kayak gitu. Ini persepsi yang saya selalu pegang teguh semenjak awal, karena ini membuat saya menjadi lebih open-minded dan menyadari bahwa sebenarnya kelebihan kita itu nggak bisa set kayak gitu. Kalau kita berusaha untuk mencoba menjadi orang lain dan meniru kelebihan orang lain, kita nggak akan bisa dan kemungkinan besar akan gagal. Tetapi bagaimana cara kita mengimprove untuk diri kita sendiri, yaitu dengan mencari jati diri kita dan kelebihan diri kita sendiri, dan untuk belajar hal-hal yang menjadi kelebihan kita seperti itu. Dan yang kedua, itu yang sering banget mau saya katakan, yaitu life is like an elevator. There is no life is like a stair. Yeah, life is like a stair. There's no elevator to success. Artinya Jadi hidup itu seperti tangga. Yeah. Nggak ada lift untuk sukses itu. Harus jejak tangga-tangga gitu. Luar biasa Balik sekali. dikit. Iya. Terima kasih ya hari ini Zaki. Ini kembali, sangat Kak. asik sekali ya tentunya Zaki. Terima kasih juga kepada ibundanya. Iya. Memang tadi pemirsa, kalau untuk berprestasi, untuk mencapai sesuatu hal, kita jangan melihat seberapa jauh anak tangganya, tapi lalui dulu satu persatu anak tangga hingga kita mencapai dan belajar dari pengalaman tersebut. Karena memang keberhasilan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci keberhasilan. Jika kita mencintai apa yang kita lakukan hari ini, maka itu akan membawakan hasil yang sangat luar biasa nantinya. Akhirnya, saya Randy Supriyadi, pemirsa, pamit undur diri, mewakili kerabat kerja petugas. Semoga Perindo hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah dan terus untuk berprestasi dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Perindo hari ini. Saya Randy Supriyadi. Terima kasih dan sampai jumpa.